Nah, kenapa sih mereka nggak percaya Allah Tritunggal? Ini yang paling panjang, mungkin dua ini paling panjang yang akan saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kalau yang nanti mungkin bisa dibaca ya masing-masing di rumah. Itu udah saya masukin semua ya, ada ayat-ayat dan semuanya. Nanti bisa kita baca ulang di rumah. Cuman problem utama saksi Yehova, kenapa mereka nggak bisa dibilang Kristen, adalah masalah tentang Yesus. Kenapa? Karena kita lihat, saksi Yehova mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Kami sangat menghormati dia sebagai juru selamat kami dan sebagai putra Allah. Karena itu kami disebut orang Kristen. Nah, makanya di sini tuh ya, ini tuh sudah mengalami beberapa perubahan. Karena kalau misalnya kita lihat dari publishing mereka di Watchtower, di beberapa artikel, mereka tuh dulu nganggapnya tuh adalah bahwa yang namanya Yesus itu adalah malaikat Mikael. Jadi sama. Jadi putra-putra Allah tuh salah satunya adalah Yesus dan malaikat-malaikat gitu. Nah, Yesus itu khusus karena dia diciptakan. Nah, kalau di sini di websitenya sekarang dia udah ditulisin tuh bahwa Yesus tuh ikut dalam menciptakan dan lain. Tapi tetap Yesus tuh bukan Allah yang maha kuasa. Karena dia diciptakan oleh Allah, jadi posisi dia lebih bawah. Gak setara Allah, sama Allah. Nah, Yesus adalah ciptaan pertama dari Yehova, disebut putra-putra Allah sama seperti malaikat, tingkatannya lebih rendah dari Yehova. Yehova menciptakan dunia melalui Yesus. Jadi itu pandangannya tentang Tuhan Yesus. Dari sini udah langsung jelas ya Bapak Ibu ya. Pandangannya benar salah? Salah ya, udah pasti. Karena di sini mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya makanya mereka nggak nerima Allah Tritunggal ya. Nah, kalau kita lihat ajaran saksi Yehova ini, itu tuh di deja vu banget sebenarnya. Sama konsili pertama tadi nih, kayak kan itu masalahnya Arianisme tuh, si Arius. Arius ini bilang Yesus Kristus tuh putra Allah, diperanakan Allah Bapa, berbeda dari Allah Bapa sehingga lebih rendah dari Allah. Dan bahwa putra Allah ini tuh Allah putra ya, tapi nggak sama kayak Allah Bapa, nggak kekal sama kayak Allah Bapa, karena lebih rendah tingkatannya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa pandangan saksi Yehova kalau kita lihat mirip sama pandangannya Arius. Ini tuh sekitar tahun 320-an. Saksi Yehova sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an. Dan jauh jaraknya. Ajaran ini yang tadi dibilang bidat tadi ya. Ajaran ini udah dibilang ajaran bidat dari zaman dulu. Udah ada. Ini tuh ajaran bidat. Tapi ternyata diulang lagi sama saksi Yehova ya. Makanya ini yang harus kita pegang Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terjebak di kesalahan-kesalahan yang kayak gini. Sebenarnya udah ada tuh dari zaman dulu kan, bahwa ini tuh bidat. Cuman seringkali ya itu lagi direplikasi. Bahkan bahayanya Bapak Ibu ya, kalau ajaran-ajarannya kayak gini masuknya ke gereja lewat pendeta. Kan kalau saksi Yehova jelas ya, karena emang ajarannya beda sama kita. Tapi bayangin kalau di gereja ini diajarin. Makanya penting untuk kita tahu tentang firman Tuhan. Penting banget. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita lihat di situ pengakuan iman Nikea, ada satu kata-kata di situ ya. Pada satu Tuhan Yesus Kristus itu Allah dari Allah. Nah, sehakikat dengan Sang Bapa. Jadi ini poin pentingnya, satu hakikat. Kalau kita lihat sebenarnya ya, ini pandangan dari yang benarnya, ini pandangan dari Arius. Kita lihat atas bawah, bedanya cuman apa? Cuman satu huruf ya Bapak Ibu ya. Homoousios sama homoi. Beda i. Tapi beda i doang bisa bikin artinya beda banget. Yang satu itu sehakikat, sama substance-nya. Yang ini cuman similar, cuman serupa, mirip gitu. Makanya penting untuk kita tuh pakai bahasanya juga harus benar ya. Jadi saat kita bilang Yesus sehakikat, ya berarti benar sehakikat gitu. Enggak cuman mirip doang, mirip Allah, enggak. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi ini yang pertama. Yesus adalah Allah yang kekal. Tadi saksi Yehova percayanya karena mirip sama ajaran Arius. Ya, Arius bilang Yesus itu nggak kekal
ya karena dia ciptaan, nggak kekal kayak Allah Bapa. Padahal kita udah jelas ya di ini ada ayat-ayatnya Bapak Ibu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti udah ada dalam kekekalan. Terus di Yohanes 8 juga, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi jelas ini. Dan firman ini tadi merujuk kepada pribadi Yesus ya? Ya, pribadi Yesus. Karena nanti kan di ayat yang ke-14-nya, firman itu ya telah menjadi manusia ya. Jadi ini, Yesus adalah Allah yang kekal. Yesus satu hakikat dengan Bapa. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di Alkitab, sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah bilang sendiri juga. Ya walaupun gak secara langsung ngomong ya. Di Yohanes 5 ayat 18 contohnya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa apa? Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya Yesus tuh dikejar-kejar. Makanya Yesus tuh pengen dihukum, kenapa? Karena nyamain dirinya sama Allah. Ya berarti emang satu hakikat Bapak Ibu ya. Yesus tuh sama Allah satu hakikat, sama Allah Bapa ya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini jelas ya. Nah ini juga ada. Yesus disamakan dengan tetragrammaton, YHWH. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhannya besar semua, berarti YHWH ya. Jadi juru selamat itu siapa? Yahweh. Tapi kita lihat, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita siapa? Yesus Kristus. Berarti sama-sama juru selamat kan? Berarti sama ya. Satu hakikat, homoousios ya. Ini ada ini juga Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Nanti Bapak Ibu semua bisa lihat di rumah. Untuk ayatnya kita next aja ya Bapak Ibu ya. Salah satu juga yang saksi Yehova tuh pegang adalah disebut putra-putra Allah, itu tuh Yesus sama para malaikat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 16, itu tuh Yesus sendiri yang menciptakan para malaikat dan malaikat melayani Yesus. Ada ayatnya ya. Di sini baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Singgasana di sini ngomongin malaikat ya, throne ya. Bukan yang malaikat yang itu doang kan, ada banyak ya tingkatannya ya. Jadi Yesus sendiri yang menciptakan para malaikat. Jadi ini wajib dan harus kita pegang. Yesus adalah Allah, pribadi Allah Tritunggal gitu. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada seseorang yang bilang Yesus bukan Allah, bukan Kristen. Gitu. Beda ya sama Kristen. Beda. Gak lagi heterodoks-heterodosan itu mah. Udah heresi berarti ya. Jadi ini harus kita pegang secara prinsip Bapak Ibu ya. Harus banget kita pegang. Nah berikutnya juga masalah tentang inkarnasi. Masih ngomongin tentang Yesus. Jadi putra manusia, Yesus lebih sering menyebut dirinya dengan ungkapan ini. Dengan demikian ia menunjukkan bahwa ia bukan malaikat yang menjelma atau suatu inkarnasi. Ia adalah manusia seutuhnya. Jadi saksi Yehova itu percaya ketika Yesus dilahirkan di bumi, ia tuh cuma manusia biasa. Jadi bukan Tuhan yang berwujud manusia. Benar salah? Salah. Kenapa? Karena saat Yesus dilahirkan di dunia, Yesus juga 100% Tuhan. Fully man, ya? Full 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, saksi Yehova nggak percaya. Jadi saksi Yehova tuh bilangnya pas dia turun ke dunia full manusia. Jadi udah nggak ada Allah-Allahnya. Pas dia mati, dibangkitkan, yang dibangkitkan itu full roh. Oke, diangkat jadi Allah tadi. Jadi roh. Jadi udah roh tuh. Jadi dia tuh pas awal di dunia manusia, udah mati, pas bangkit, itu tuh roh bentuknya. Gitu. Nah itu. Sebenarnya dia coba menjelaskan juga, nanti ada di situ ya. Ada di website-nya. Ya. Ada dia coba menjelaskan gitu, tapi jadi aneh itu penjelasannya sebenarnya. Makanya kita bisa lihat banyak ketidakkonsistenan ya. Nah ini yang paling pentingnya Bapak Ibu ya, harus kita pegang. Jelas karena Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan tuh benar-benar total semua. Kealahan itu adalah Allah Tritunggal tadi. Ya. Jadi pas Tuhan Yesus turun ke dunia, dia itu keseluruhan semua komplit. Ada natur, ada wujud, ada sifat-sifat Allah. Jadi selain 100% manusia, 100% Allah. Udah jelas ya.
Nah, sama ayat ini yang paling sering banyak dipakai. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis. Mengosongkan dirinya ini seringkali pandangan kita tuh, kalau kita mau ngosongin nih, ini ada air, kita kosongin, yang kita lakuin apa? Buang airnya kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi seringkali pandangannya tuh adalah, oh berarti Tuhan Yesus juga saat mengosongkan dirinya, artinya dia menghilangkan natur Allahnya. Iya kan? Karena konsepnya mengosongkan diri kan dibuang tuh ya. Iya. Nah, ini harus poin penting harus kita pegang Bapak Ibu. Jadi mengosongkan diri bukan berarti Tuhan tuh ngelepasin natur Allahnya. Kita baca ayat berikutnya. Mengosongkan dirinya dengan cara apa? Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi saat Tuhan bilang mengosongkan dirinya, artinya bukan natur kealahannya dilepas, tapi dia masukin natur manusia ke dia. Jadi makanya bisa keluar 100% Allah, 100% manusia. Jadi punya dua natur ya? Punya natur, ada manusia 100%, ada Allah 100%. Iya. Kalau kita pakai istilah tadi homoousios sama Allah, sama manusia juga sama. Cuman yang membedakan kita sama Yesus saat itu apa? Yesus enggak berdosa. Jadi benar-benar manusia yang perfect, yang seharusnya gitu. Iya. Nah, jadi saat kita bilang mengosongkan diri bukan berarti natur Allahnya dicopot ya Bapak Ibu semua ya. Berarti nambahin natur manusia. Jadi itu udah jelas. Jadi kenapa sih saksi Yehova itu salah? Karena nggak percaya inkarnasi Tuhan. Padahal yang namanya Allah, kenapa sih harus Tuhan Yesus yang dikorbankan di kayu salib? Karena itu korban yang sempurna, perfect, korban yang sempurna. Jadi makanya kita harus benar-benar pegang ini inkarnasi, gitu. Gak bisa ditolerir. Iya. Karena balik lagi ya, kalau kita nggak percaya Yesus sebagai Allah yang turun ke dunia ini, 100% manusia, 100% Allah, bukan Kristen. Bukan Kristen itu. Kalau dari saya bukan Kristen. Bukan Kristen itu. Karena itu kan doktrin dasar sebenarnya pengajaran. Bolehlah beda ya ngomongin masalah yang lain ya, masalah tata ibadah yang lain. Tapi kalau masalah Yesus, Dasar ini. dasar banget itu harus yang dipegangnya yang benar. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah ini yang dibangkitkan tadi udah sempat saya jelasin. Dibangkitkannya sebagai roh, ya. Ini tadi udah jelas ya. Ya kan udah jelas tuh di ayatnya ya, tubuhnya tuh ada daging tulang, terus ada tubuh fisik yang asli, terus kita bisa lihat murid-muridnya menyentuh dia secara fisik, ya. Jadi itu pas dibangkitkan juga berarti masih sama naturnya, ya. Jadi yang mereka percaya tubuhnya nggak benar-benar bangkit ya? Iya, jadi Rohnya aja yang bangkit. Jadi sebenarnya lebih ke mungkin kalau ngomongin natur yang dibangkitkan itu adalah natur si Allahnya, gitu. Jadi kayak nggak bisa dua-duanya ya naturnya, ada dalam diri Tuhan, padahal kan nggak bisa ya. Sebenarnya ngomongin natur itu ada salah satu ajaran sesat juga di konsili-konsili awal ngomongin natur Kristus. Cuman itu saksi Yehova nggak pegang itu, jadi nggak dibahas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya tentang natur Kristus ini.